warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni Estasio, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih beri kesempatan untuk mengadakan pembukaan diseminasi calon guru penggerak SMA Negeri 1 Merah Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, sebagai hari ini saya sebagai kepala sekolah membuka acara diseminasi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu selaku peserta berapa orang? 3GP, 6 orang 3GP. Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi ini kami selaku pimpinan ada peningkatan mutu pembelajaran di SMA kita. Nah, dengan adanya tambah lagi anggota kita guru penggerak, apalagi dengan adanya acara diseminasi ini yang temanya budaya positif oleh para calon guru penggerak. Jadi demikian saja pembukaan ini. Secara resmi saya nyatakan dibuka acara destinasi calon guru penggerak dengan diharapkan bisa menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berhadir di acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh saya sendiri Rosni dari SMA Negeri 1 Merah Mulia CGP Angkatan 11. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu ya, karena berhubung tadi kita baru saja melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tentunya kita hari ini berada di posisi mungkin masih kecapean ya. Nah, untuk mengawali acara kita ini, saya akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih fresh ya. Karena seperti yang kita tahu seharian belajar, mengajar itu memang menyenangkan, tetapi ada sedikit rasa lelahnya ya. Baik, untuk acara ice breakingnya langsung saja saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu ya. Ya, Bapak Ibu ikuti apa yang saya buat. Kalau misalnya saya arah Ibu ice breakingnya, pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, langsung duduk. Wow, oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ice breakingnya tidak terlalu menarik ya. Tapi nggak apa-apa. Baik, untuk kesepakatan forum diseminasi kita, yang pertama kita harus tertib dulu. Yang kedua, saya meminta untuk saling menghargai ya. Dan yang ketiga, jika ingin bertanya harus angkat tangan dulu ya. Terus yang keempat, menjawab ketika memang dipersilakan Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif dan nilai kebajikan.
Terus yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol manusia. Dan yang keenam ada keyakinan kelas segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari paradigma belajar ya. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam ada kreatif ya. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan semuanya ada pada murid-murid kita. Ya, baik. Kita lanjut ke disiplin positif dan nilai kebajikan ya. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing perilaku anak yang fokus pada mengajarkan nilai-nilai, tanggung jawab, dan kemampuan sosial yang baik tanpa menggunakan hukuman fisik atau keras. Disiplin ini menekankan pada hubungan yang saling menghormati antara orang tua dan anak, serta mengajak anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar memperbaiki kesalahan. Kemudian kita lanjut ke tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka ini akan tetap berperilaku baik walaupun mereka tidak diberi hadiah ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 ya. Nah, di mana sikap dan perilaku ini merupakan nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku sebagai manusia ya. Baik, kita lihat. Nah, inilah gambar yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi perilaku kita. Yang pertama di sini ada tentang anak-anak sedang membaca Yasin, kemudian anak-anak sedang mengikuti upacara dan anak-anak sedang mengadakan gotong royong atau bersih-bersih ya. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Salah satu dari nilai kebajikan yang Bapak Ibu masih ingat, apa aja Bapak Ibu? Jujur. Oh, jujur ya Bu Samia. Benar sekali ya Bu Samia ya. Di antara nilai-nilai kebajikan ada yang namanya peduli ya. Ketika kita peduli ataupun murid-murid itu peduli dengan teman-temannya, itu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebersihan. Ketika kita melihat
murid-murid kita itu tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mereka sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan perbuatan yang melanggar dengan norma. Itu merupakan sebuah keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kita lihat tentang belas kasih ya. Ketika kita melihat anak-anak kita, istilahnya dia tahu untuk memberikan apa yang tidak dipunya oleh temannya. Misalnya hari ini kawannya tidak punya uang jajan, nah si anak yang lain hari ini mentraktir kawannya. Itu berarti anak itu sudah punya nilai belas kasih. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke motivasi perilaku. Maaf, agak besar ya. Ini sudah agak kecil ya. Next. Ketika kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka bisa membuat manusia itu meninggal ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini sangat diperlukan, apalagi murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Murid-murid kita itu kalau misalnya kita memberikan kasih sayang, mereka akan sangat-sangat senang. Istilahnya kalaupun mereka ada berbuat salah, tapi kita tidak mencaci maki mereka. Kita mendekati mereka dengan penuh kasih sayang, dan kemudian kita juga mau menerima mereka dengan kasih dan sayang kita. Nah, yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini kan berbagai macam ya, ibu-ibu ya. Setiap anak itu punya penguasaan masing-masing. Kadang-kadang ada anak yang memang dia itu pintar di bidang IT. Terkadang ada anak yang pintar di bidang melukis. Dan terkadang ada anak yang pintar di bidang drama. Nah, hal-hal seperti itu harus kita ketahui. Jadi jangan nantinya menjadi hal yang salah di mata kita ya, apalagi kita sebagai guru ya. Terkadang ada anak tidak bisa matematika, tapi dia dalam pelajaran sosiologi dia sangat luar biasa pemahamannya. Nah, terkadang ada anak nggak bisa dia fisika, memang dia bagian eksak ya, itu memang dia kurang paham, tapi dia bagian ilmu pengetahuan sosialnya luar biasa. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak tetapi tidak melanggar dengan norma. Nah, kebebasan yang ada pada anak ini berarti mereka bebas dalam belajar. Mereka itu bebas mengungkapkan pendapat. Mereka juga bebas membuat seperti keyakinan kelas ya. Kan mereka di situ apa yang mereka yakinkan mereka buat. Jadi mereka diberikan kebebasan, tidak dikekang oleh kita. Jadi jangan sampai kita nanti sebagai guru kita menekan anak-anak, mengatakan kepada anak-anak ikuti seperti yang apa ibu bilang. Nah, hal-hal seperti itu perlu untuk kita hindari untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini siapa sih yang nggak mau ya Bapak Ibu ya? Setiap manusia itu pengen hidup senang. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita ini dia ke sekolah itu, jangan sampai di sekolah itu dia kehilangan kesenangannya. Kenapa kehilangan kesenangan? Karena tekanan-tekanan yang selalu kita berikan kepada murid-murid kita sehingga membuat mereka hilang kesenangannya. Padahal dari kebutuhan dasar manusia ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah termasuk kesenangan. Ketika kita merampas kesenangan daripada murid kita, berarti kita sudah menghilangkan salah satu daripada kebutuhan dasar manusia. Buatlah murid-murid kita selalu bahagia ketika mereka ke sekolah, bahagia bertemu dengan kita, dan bahagia dalam mengerjakan tugas-tugas bersama kita. Jadi jangan dibuat mereka tertekan. Nah, baik, kita lanjut ya. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama pemantau. Kita sebagai guru
istilahnya hanya menjadi pemantau untuk kesalahan daripada anak-anak kita. Nah, ketika mereka berbuat salah, kita hanya mencatat kesalahannya. Misalnya hari ini si Anis dia datang terlambat 15 menit, besok dia datang terlambat 20 menit, lusa dia datang terlambat 30 menit. Nah, di posisi ini kita hanya menulis keterlambatannya saja tanpa kita mengetahui apa yang menyebabkan dia terlambat. Yang kedua ada penghukum. Nah, dari contoh si Anis tadi, ketika kita tadi hanya memantau, kemudian kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Di sini ketika ada anak terlambat, maka kita akan memberikan hukuman. Baik itu dalam hukuman bersih-bersih ataupun bersih WC, bersih kamar mandi segala macam. Kemudian ada juga hukuman kita suruh bawa, misalnya hari ini kamu terlambat berarti besok kamu harus bawa bunga 2 pot. Nah, itu termasuk ke dalam penghukum, ya. Kemudian teman. Nah, posisi di mana kita menjadikan anak-anak itu sebagai teman. Ketika kita menjadikan anak-anak itu sebagai teman, ada hal yang hilang, ya. Rasa mereka segan mungkin dengan kita akan sedikit berkurang. Kemudian mungkin mereka nanti kalau tidak melaksanakan tugas akan merasa aman-aman saja. Kan kita dengan ibu itu adalah teman, ya. Ketika mereka merasa kita adalah teman, jadi mereka tidak akan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Nah, jadi kalau mereka juga menganggap kita sebagai teman, terkadang ada hal-hal kata-kata yang tidak sepatutnya keluar daripada anak-anak itu kalau menganggap kita sebagai guru, tapi keluar karena mereka menganggap kita sebagai teman. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah, ya. Nah, di sini di posisi ini kita menempatkan diri kita sebagai sosok guru yang membuat anak itu merasa bersalah dengan kita. Nah, ataupun dia merasa bersalah karena melakukan ini, ataupun dia merasa bersalah karena gara-gara dia kita nanti dihukum oleh kepala sekolah. Nah, hal-hal itu perlu untuk kita hindari, ya. Kemudian posisi manajer, ya. Posisi manajer ini adalah posisi di mana kita itu mampu menyelesaikan masalah murid ataupun anak-anak kita itu dengan baik. Kemudian kita sebagai seorang manajer itu harus bertanya dulu apa yang membuat anak tersebut melakukan kesalahan tersebut, misalnya datang terlambat. Ketika kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka bisa membuat manusia itu meninggal, ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini sangat diperlukan, apalagi murid-murid kita, ya Bapak Ibu, ya. Murid-murid kita itu kalau misalnya kita memberikan kasih sayang, mereka akan sangat-sangat senang. Istilahnya, kalaupun mereka ada berbuat salah, tapi kita tidak mencaci maki mereka. Kita mendekati mereka dengan penuh kasih sayang, dan kemudian kita juga mau menerima mereka dengan kasih dan sayang kita. Nah, yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini kan berbagai macam, ya ibu-ibu, ya. Setiap anak itu punya penguasaan masing-masing. Kadang-kadang ada anak yang memang dia itu pintar di bidang IT. Terkadang ada anak yang pintar di bidang melukis, dan terkadang ada anak yang pintar di bidang drama. Nah, hal-hal seperti itu harus kita ketahui. Jadi jangan nantinya menjadi hal yang salah di mata kita, ya, apalagi kita sebagai guru, ya. Terkadang ada anak tidak bisa matematika, tapi dia dalam pelajaran sosiologi dia sangat luar biasa pemahamannya. Nah, terkadang ada anak nggak bisa dia fisika, memang dia bagian eksak, ya. Itu memang dia kurang paham, tapi dia bagian ilmu pengetahuan sosialnya luar biasa. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak tetapi tidak melanggar dengan norma. Nah, kebebasan yang ada pada anak ini berarti mereka bebas dalam belajar,
mereka juga bebas membuat seperti keyakinan kelas ya. Kan mereka di situ apa yang mereka yakinkan mereka buat. Jadi mereka diberikan kebebasan, tidak dikekang oleh kita. Jadi jangan sampai kita nanti sebagai guru kita menekan anak-anak, mengatakan kepada anak-anak ikuti seperti yang apa ibu bilang. Nah, hal-hal seperti itu perlu untuk kita hindari untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini siapa sih yang nggak mau ya Bapak Ibu ya? Setiap manusia itu pengen hidup senang. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita ini dia ke sekolah itu, jangan sampai di sekolah itu dia kehilangan kesenangannya. Kenapa kehilangan kesenangan? Karena tekanan-tekanan yang selalu kita berikan kepada murid-murid kita sehingga membuat mereka hilang kesenangannya. Padahal dari kebutuhan dasar manusia ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah termasuk kesenangan. Ketika kita merampas kesenangan daripada murid kita, berarti kita sudah menghilangkan salah satu daripada kebutuhan dasar manusia. Buatlah murid-murid kita selalu bahagia ketika mereka ke sekolah, bahagia bertemu dengan kita, dan bahagia dalam mengerjakan tugas-tugas bersama kita. Jadi jangan dibuat mereka tertekan. Nah baik, kita lanjut ya. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama pemantau. Kita sebagai guru istilahnya hanya menjadi pemantau untuk kesalahan daripada anak-anak kita. Nah, ketika mereka berbuat salah, kita hanya mencatat kesalahannya. Misalnya, hari ini si Anis, dia datang terlambat 15 menit. Besok dia datang terlambat 20 menit. Lusa dia datang terlambat 30 menit. Nah, di posisi ini kita hanya menulis keterlambatannya saja tanpa kita mengetahui apa yang menyebabkan dia terlambat. Yang kedua ada penghukum. Nah, dari contoh si Anis tadi, ketika kita tadi hanya memantau, kemudian kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Di sini, ketika ada anak terlambat, maka kita akan memberikan hukuman. Baik itu dalam hukuman bersih-bersih, ataupun bersih WC, bersih kamar mandi, segala macam. Kemudian ada juga hukuman kita suruh bawa, misalnya, hari ini kamu terlambat, berarti besok kamu harus bawa bunga 2 pot. Nah, itu termasuk ke dalam penghukum ya. Kemudian teman. Nah, posisi di mana kita menjadikan anak-anak itu sebagai teman. Ketika kita menjadikan anak-anak itu sebagai teman, ada hal yang hilang ya. Rasa mereka segan mungkin dengan kita akan sedikit berkurang. Kemudian mungkin mereka nanti kalau tidak melaksanakan tugas akan merasa aman-aman saja. Kan kita dengan ibu itu adalah teman ya. Ketika mereka merasa kita adalah teman, jadi mereka tidak akan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Nah, jadi kalau mereka juga menganggap kita sebagai teman, terkadang ada hal-hal kata-kata yang tidak sepatutnya keluar daripada anak-anak itu kalau menganggap kita sebagai guru, tapi keluar karena mereka menganggap kita sebagai teman. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah ya. Nah, di sini di posisi ini kita menempatkan diri kita sebagai sosok guru yang membuat anak itu merasa bersalah dengan kita. Nah, ataupun dia merasa bersalah karena melakukan ini, ataupun dia merasa bersalah karena gara-gara dia kita nanti dihukum oleh kepala sekolah. Nah, hal-hal itu perlu untuk kita hindari ya. Kemudian posisi manajer ya. Posisi manajer ini adalah posisi di mana kita itu mampu menyelesaikan masalah murid ataupun anak-anak kita itu dengan baik. Kemudian kita sebagai seorang manajer itu harus bertanya dulu apa yang membuat anak tersebut melakukan kesalahan tersebut, misalnya datang terlambat. Ini mencakup cara berinteraksi, sikap terhadap pembelajaran, dan harapan dari setiap anggota kelas.
Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Apa sih pentingnya kita buat keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan sedikit pencerahan Bapak Ibu? Baik, siapa? Bu Mulyani. Boleh? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosni untuk sedikit saya memberi membuat keyakinan kelas itu untuk apa di kelas ya. Kalau menurut saya itu membuat keyakinan kelas supaya kelas kita dalam proses belajar mengajar nanti dengan anak-anak kita berjalan dengan aman, tertib, kondusif, sehingga dengan keyakinan kelas itu anak-anak bisa mengingat, oh berbuat salah ini misalnya, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama murid-murid kita di kelas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Mulyani. Kita berikan aplaus dulu dong buat Bu Mulyani. Bagus sekali pemaparan Bu Mulyani ya. Iya, seperti yang Ibu sampaikan, supaya lingkungan belajar itu kondusif ya. Karena anak-anak kalau misalnya dia melanggar peraturan yang telah kita buat, dia mungkin merasa tidak bersalah karena dia tidak menyepakatinya. Tapi kalau misalnya apa yang sudah disepakati, nanti ketika kita tanyakan kembali, mungkin anak-anak akan ada efeknya. Jadi mereka tahu, jadi yang mereka buat itu kemarin apa. Kalau hari ini mereka melanggar, berarti mereka melanggar kesepakatan mereka sendiri. Nah, itulah pentingnya kita buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Nah, menstabilkan identitas ini bagaimana? Apa sih tujuannya? Pertama, tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Yang tadinya dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya. Karena melakukan kesalahan itu merupakan hal-hal yang memang pernah dilakukan oleh siapapun. Yang namanya kita manusia tidak luput daripada kesalahan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam menstabilkan identitas ini? Nah, kita katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, setiap manusia itu ada melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa mencari tahu siapa yang salah. Kita bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, kalau misalnya tadi dia permasalahannya telat sekolah, apa solusinya? Nah, itu yang kita lakukan pada menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika anak-anak berbuat salah, berarti ada hal yang tidak terpenuhi. Nah, ada kebutuhan mereka yang memang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah ini? Yang pertama, kita harus katakan dulu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya kita pertama kebutuhan mereka yang memang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah ini? Yang pertama, kita harus katakan dulu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya kita pertama setelah menstabilkan, kan kita buat validasi tindakan yang salah. Kita menerima dulu. Ya, apa yang ini kita terima dulu, kita bilang kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kita tanya terus, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, setelah kita tanyakan mengapa kamu melakukan hal itu,
Kemudian baru kita bilang, kamu misalnya kalau ada sikap yang bisa dipertahankan, kita bilang sama anak-anak. Kalau tidak ada, maka buatlah sebuah perubahan. Nah, kemudian kita lanjut ke menanyakan keyakinan tadi. Menanyakan keyakinan. Kira-kira kesalahan yang sudah kamu buat ini melanggar dengan keyakinan kamu yang mana? Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada anak-anak kita ketika dia membuat kesalahan. Karena tadi kita udah buat keyakinan, terus dia melanggar apa yang sudah dibuat, kita bisa menanyakan apa yang sudah melanggar dari apa yang telah dilakukan. Nah, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, tentu akan banyak jawaban-jawaban yang akan kita temui nanti pada anak-anak kita, dan di situ kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini tidak saya tampilkan karena berhubung waktu yang memang sudah sangat jadi tidak saya tampilkan. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi, cuma dalam bentuk gambar saja. Nanti videonya ada saya upload di demonstrasi kontekstual, dan nanti akan saya tampilkan juga di sini. Tapi untuk hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendengar dulu apakah ada pertanyaan atau penambahan daripada Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanyakan, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Baik, Bu Nur Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rosmi atas pemaparannya, sangat bagus sekali, jelas juga pemaparannya. Mungkin dengan kegiatan hari ini kita lebih mengetahui ya bagaimana penerapan restitusi, kemudian posisi kita juga sebagai guru untuk ke depan itu seperti apa. Nah, mungkin ada slide 24 itu tidak ditampilkan, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Bu, karena sudah dikerjakan ya, kasus apa yang Ibu kerjakan. Itu saja Bu, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Hamidah. Ini kebetulan ada dua kasus ya, dua kasus yang saya diskusikan dengan anak-anak. Yang pertama ada kasus yang pertama, si anak ini anak kelas 1 ya, dia suka mengata-ngatai temannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, kadang-kadang dia suka bercanda dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi ada temannya yang merasa bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh si Aris ini memang sudah di luar daripada norma. Ya, jadi hal itu dilaporkan kepada saya sama si Aris, sama si Alif. Kemudian saya memanggil Aris. Nah, si Aris ini kemudian saya tanyakan kenapa dia sering mengeluarkan kata-kata yang memang tidak pantas dikeluarkan untuk temannya sehingga membuat temannya sakit hati. Nah, kalau alasan dia sendiri karena memang dia suka bercanda. Jadi dia mengatakan kata-kata itu hanya bercanda. Tapi dia tidak menyadari bahwa bercandanya itu telah menyakiti salah satu daripada kawannya itu. Maka di sini saya juga menanyakan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas mana kira-kira yang telah kamu langgar? Nah, dia menjawab bahwa keyakinan yang telah dia langgar itu adalah saling menghargai. Rupanya dia tahu kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas. Cuma dia bilang bercanda itu melanggar, ya kan? Nah, itu yang saya restitusikan kepada anak tersebut. Dan saya lihat ada perubahannya. Beberapa hari kemudian saya tanyakan sama temannya yang sering diejek itu, ternyata dia tidak mengulanginya lagi. Nah, kasus yang kedua ini terlambat sekolah, selalu datang terlambat sekolah.
Nah, ketika saya tanyakan kenapa, alasannya apa, dia mengatakan bahwa dia datang terlambat karena memang dia tinggal di Dayak dan kebetulan di tempat dia tinggal itu tengkunya setiap jam 7 pagi baru membolehkan anak-anak itu untuk pulang. Nah, itu juga kita cari solusi dan alhamdulillah anak tersebut sekarang Syahrial sudah tidak lagi terlambat untuk ke sekolah. Demikian Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti diskusi kita tentang diseminasi budaya positif hari ini telah selesai. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir, yang telah menyediakan waktunya. Terima kasih yang sangat luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erawati SPD, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Murah Mulia, yang namun menjadi salah satu peserta yang mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh para CGP Angkatan 11 berasal dari SMA Negeri 1 Murah Mulia. Di sini saya ingin memberi sedikit testimoni apa yang telah saya pelajari pada saat CGP Angkatan 11 melakukan diseminasi. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti seminar tersebut. Salah satunya tentang budaya positif, yang dulunya saya tidak tahu apa itu budaya positif. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh para CGP hebat dari sekolah kami, saya sudah tahu bahwa budaya positif itu suatu hal yang tumbuh dari dasar diri peserta didik kita, tanpa mereka itu takut akan hukuman dan tanpa mereka mengharap imbalan. Yang dulunya saya pribadi sering menghukum peserta didik apabila mereka itu terlambat datang ke sekolah. Nah, hal tersebut menjadi satu kesalahan yang telah saya lakukan. Setelah saya mengikuti diseminasi tersebut, yang insya Allahnya saya ke depan akan menerapkannya. Saya akan membudayakan apa-apa yang telah didiseminasi atau dipaparkan oleh CGP tersebut. Saya akan menjadi sebagai seorang guru memposisikan diri di posisi manajer, bukan lagi sebagai guru yang suka memberi hukuman dan membuat peserta didik merasa bersalah ketika mereka itu membuat suatu kesalahan. Saya nanti akan menerapkannya dengan peserta didik saya. Namun selain posisi seorang guru, ada juga satu hal yang dilaksanakan, yaitu tentang kesepakatan kelas. Yang dulunya yang saya tahu hanyalah peraturan. Namun setelah CGP melaksanakan diseminasi ataupun seminar, saya sudah tahu bahwa bukan lagi peraturan, tetapi keyakinan kelas, yaitu peserta didik itu membuat suatu hal berdasarkan dengan keyakinan mereka sendiri, bukan dengan tuntutan kita. Nah, terima kasih kepada CGP hebat yang ada di SMA Negeri 1 Murah Mulia. Semoga dengan adanya CGP di SMA kami bisa memberikan hal-hal yang lebih baik lagi, bisa membudayakan hal-hal yang lebih bijak lagi, terutama pada hal-hal yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainia, guru SMA Negeri 1 Merah Mulia, ingin memberikan sedikit tanggapan tentang diseminasi yang sudah disampaikan oleh para CGP. Alhamdulillah ya, dengan adanya diseminasi budaya positif yang diseminarkan oleh para CGP, kami guru SMA sudah lebih terbuka wawasannya mengenai budaya positif yang dulunya kami pikir seperti satu persatu ya item yang sudah dibahas itu kami merasa
pakai posisi guru ini semuanya bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi ternyata setelah kami mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh CGP ini, terbukalah pikiran kami yang bahwa ada hal-hal semuanya ada keterbatasan ya. Artinya tidak semua bisa dilakukan oleh guru, akan tetapi ada hal yang kapan siswa itu bisa diajak, kapan siswa itu bisa diberikan sedikit restitusi ya, kalau misalnya mereka ada buat kesalahan. Kemudian juga kapan juga mereka itu bisa diajak sebagai teman. Kemudian ada juga posisi guru ini sebagai manajer tadi ya. Jadi semuanya itu ada kriterianya yang bisa kami terapkan untuk kedepannya di dalam proses pembelajaran di sekolah kami, sehingga kami tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti di masa-masa yang lalu ya. Kemudian ada lagi ya yang diseminarkan kemarin itu. Selain daripada itu, ada juga budaya positif yang bisa diterapkan di kelas ya. Seperti keyakinan kelas. Kami dulu juga tidak pernah membahas apa itu keyakinan kelas. Kami pikir itu hanya tugas wali kelas. Ternyata setelah kami ikut diseminasi ini, kami mengetahui bahwa ada juga itu aturan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan wali kelasnya. Ada juga kesepakatan kelas itu yang bisa kita antar guru bidang studi. Guru mempel itu misalnya saya mengajar pelajaran apa. Jadi itu saya bisa buat kesepakatan dengan mereka bagaimana aturan penilaiannya, bagaimana aturan masuk kelasnya, kemudian bagaimana mungkin dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi itu semua sudah bisa kami lakukan. Ternyata itu bukan hanya tugas wali kelas, akan tetapi bisa disampaikan atau bisa dilaksanakan oleh semua dewan guru ya, dan semua guru mapel yang masuk ke kelas itu dia bisa membuat keyakinan kelas dengan bidang studi masing-masing, sehingga siswa akan tahu bagaimana aturan dengan pelajaran agama, apa ya aturannya, apa ya kesepakatan yang sudah kami sepakati. Kemudian dengan guru bahasa Indonesia juga demikian, dan juga guru mata-mata pelajaran yang lain itu semua sudah ada kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Kami sangat berterima kasih ya dengan adanya program guru penggerak ini di angkatan 11 ini. Kami sudah terbuka wawasan kami sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran dalam menerapkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Apakah hari ini ada yang sakit atau berhalangan? Enggak. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Semangat nggak untuk pelajaran ini? Ibu mau lihat nih, ada nggak salah satu di antara kalian yang bisa hari ini memberikan motivasi untuk belajar kita biar semangat? Siapa? Saya, Bu. Syahrial. Baik, Syahrial. Silakan Syahrial, apa motivasinya di pagi ini Syahrial? Untuk pagi ini motivasinya adalah belajar terus dan jangan pernah untuk mengeluh. Luar biasa. Tadi kita udah dengar kata-kata motivasi dari teman kita, belajar terus tanpa mengeluh ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti jangan ada yang mengeluh. Nah, hari ini Ibu mau kita membuat sebuah keyakinan kelas ya. Kebetulan kita belum membuat keyakinan kelas. Tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakinkan dalam diri kita untuk tercapainya proses pembelajaran kita nantinya, supaya pembelajaran kita nanti menyenangkan, aman. Jadi kita harus buat sebuah keyakinan ya. Keyakinan itu muncul di dalam hati kita masing-masing ya. Di dalam hati anak-anak masing-masing nanti akan muncul sebuah keyakinan, yang nanti keyakinan itu akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas untuk kita semua. Kalau kita sudah yakin,
maka kita akan buat sebuah kesepakatan. Nah, kalau dulu kita ada buat yang namanya sampai sekarang masih ada ya, peraturan. Nah, kalau peraturan itu tidak melibatkan kalian semua. Kalau keyakinan ini itu akan melibatkan murid bersama guru. Nanti kita akan sama-sama merancang sebuah keyakinan kelas yang akan kita buat dan akan kita tempelkan di papan tulis ya. Nah, setelah kita tempelkan nanti kita akan susun mana keyakinan yang sudah Ananda semua tulis akan kita buat dalam sebuah poster ya. Kita tempel dan kita buat keyakinan kita menjadi sebuah kesepakatan. Mana contoh keyakinan dulu? Kalian yakin nggak mau bertanggung jawab? Yakin ya? Yakin mau bertanggung jawab. Berarti ini sudah ada satu tanggung jawab, tulis tanggung jawab. Yakin kalau saya nanti bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam apa? Dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kalau ada tugas dikerjakan. Kalau ada yang disuruh sama guru dikerjakan. Itu namanya tanggung jawab. Seperti piket. Piket itu tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Piket itu merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, hari ini Ibu ingin kalian menuliskan apa-apa aja keyakinan yang ada dalam diri kalian untuk kita jadikan sebagai sebuah kesepakatan. Baik, Ibu akan bagikan dulu pocket-nya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan post-it untuk kalian isi apa-apa aja keyakinan yang ada di dalam diri kalian ya. Baik, sekarang coba dituliskan masing-masing, kemudian nanti ditempelkan ke papan tulis ya. Silakan dikerjakan. Sudah siap, Bu? Sudah? Siap. Baik, silakan maju. Yang sudah siap akan masih ditempelkan. Sudah siap semuanya ya, silakan duduk kembali. Langsung aja Ibu akan bacakan apa keyakinan yang sudah dituliskan. Silakan duduk dulu yang tertib. Baik, Ibu mulai ya. Yang pertama, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ya. Yang kedua, yang pertama ini tanggung jawab, kita tempel dulu ke sini, nanti kita lihat ada berapa orang yang menuliskan. Kemudian ada harus saling bergotong royong. Iya.
saling bergotong royong ini kayaknya termasuk dalam tanggung jawab ya. Ini bekerja sama dalam bergotong royong. Iya, ini bekerja sama dengan tadi. Kerja sama, ya. Jujur dan disiplin. Jujur dan disiplin. Berarti ya, kalau disiplin ini sudah termasuk ke dalam datang tepat waktu ya. Kemudian tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Itu sudah termasuk ke dalam disiplin ya. Nah, yang kedua kesopanan, baru terbang ya. Kita ambil lagi. Nah, yang saling menghargai, kemudian keharmonisan, ya. Ada jujur lagi ya, jujur, bersikap jujur, kemudian tidak makan dalam kelas. Di sini kita tempelkan. Kalau tidak makan dalam kelas ini termasuk kemana? Disiplin. Kemudian saling menghargai, lagi ya, bergotong royong, bertanggung jawab. Saling menghargai, disiplin, bertanggung jawab. Sudah ada berapa keyakinan kelas kita? 4 ya? Ya. Kita buat satu lagi apa? Biar ada 5. Boleh? Boleh kita tambahkan? Boleh, Bu. Kira-kira selain dari, saya tuliskan dulu ya, nanti tinggal kita tambahkan. Yang pertama ada tanggung jawab. Yang kedua ada disiplin. Kemudian jujur. Kemudian saling menghargai. Saling menghargai ini termasuk yang mana aja, anak? Kalau misalnya mengejek teman itu termasuk dalam saling menghargai? Ya. Berarti kita harus buat dulu satu lagi, stop bully. Cocok nggak? Ya, stop bullying. Karena apa? Kenapa kita buat stop bullying? Kita sebagai pelajar harus bisa menjadi seorang yang terdidik. Pendidik itu harus terdidik. Kalau terdidik itu kita tidak lagi menghina atau menjelek-jelekkan kawan, memukul, menghina, mencemooh, itu adalah hal-hal yang perlu dihindari. Cocok nggak kalau kita buat keyakinan kelas satu lagi, stop bullying? Kita tulis ya, stop bullying. Baik anak-anak, berarti kesepakatan dan keyakinan kelas teman itu termasuk dalam saling menghargai? Ya. Berarti kita harus buat dulu satu lagi, stop bullying. Cocok nggak? Ya, stop bullying. Karena apa? Kenapa kita buat stop bullying? Kita sebagai pelajar harus bisa menjadi seorang yang terdidik. Pendidik itu harus terdidik. Kalau terdidik itu kita tidak lagi menghina atau menjelek-jelekkan kawan, memukul, menghina, mencemooh, itu adalah hal-hal yang perlu dihindari. Cocok nggak kalau kita buat keyakinan kelas satu lagi, stop bullying? Kita tulis ya, stop bullying. Baik anak-anak, berarti kesepakatan dan keyakinan kelas kita ini ada 5. Nah, kelima-limanya ini akan kita buat menjadi sebuah
kesepakatan kelas yang nantinya kita semua bertanggung jawab atas apa yang telah kita tuliskan ya. Ya, baiklah. Itu saja berarti untuk keyakinan kelas sudah ada kesimpulannya untuk keyakinan kelas 33 ini. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang sudah kita tuliskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marzakila. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya proses pembuatan keyakinan kelas bersama guru dan teman, saya merasa senang dan dihargai karena telah ikut berkomitmen dalam aturan tersebut. Dan aturan ini bukan hanya dari guru, tetapi juga dari diri saya sendiri, dan saya merasa bahwa aturan yang dihasilkan lebih adil dan sesuai menurut keyakinan kelas, sehingga kami dapat bertanggung jawab atas apa yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.